Pemirsa, pornografi seolah menambah daftar panjang permasalahan yang harus dihadapi anak-anak Indonesia. Pengungkapan kasus penjualan video porno anak di Kebumen, Jawa Tengah seakan menjadi tamparan serius bagi kita semua di tengah puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-40. Lantas bagaimana seharusnya kita bertindak demi melindungi anak? Untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Retno Listiarti selaku pemerhati anak. Selamat malam Ibu Retno. Selamat malam. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya bagi kami di Sindo Prime. Ibu, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Di satu sisi kita sedang memperingati Hari Anak Nasional, tapi di satu sisi kita selalu berhadapan dengan kasus-kasus serupa seperti ini, di mana anak cenderung menjadi tujuan atau objek eksploitasi. Ibu Retno sendiri tanggapannya seperti apa dan rencana ke depan untuk memperhatikan anak-anak ini seharusnya seperti apa, Ibu? Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ya untuk seluruh anak Indonesia. Yang kedua, kita prihatin ya di saat kita merayakan kok terungkap kasus seperti ini. Dan yang ketiga ya, sebenarnya Indonesia itu saat ini ya Mbak, ini sudah berada pada urutan ke-10 ya dari 188 negara terkait dengan kekerasan secara daring yang dialami oleh anak-anak. Jadi kita ini sedunia itu pada posisi tertinggi loh ya, 10 besar. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sungguh harusnya menjadi perhatian kita bersama ya, karena artinya nih Indonesia luar biasa ya kalau sampai masuk pada urutan ke-10, berarti sudah banyak betul anak-anak kita menjadi korban. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pertama adalah anak-anak ini mulai mengenal media sosial karena sekarang ini kasus anak korban yang terkecil adalah 8 tahun gitu ya. Nah ini padahal tahun 2010 itu anak yang korban terkecil itu 11 usianya, tapi sekarang sudah 8 tahun. Nah ini menunjukkan semakin muda itu korban karena satu, mereka punya handphone, kedua mereka mulai mengenal media sosial. Nah si pelaku, para predator anak yang menjual video maupun foto anak-anak ke situs pedofil ini sudah beberapa kali terungkap oleh pihak kepolisian. Itu biasanya akan bermula dari orang tua yang melapor ke polisi karena mereka mengetahui kemudian anaknya satu masuk grup WA yang dibuat oleh pelaku dengan mengundang anak-anak lain dari berbagai wilayah. Nggak cuma misalnya itu terungkap di Jakarta, cuma Jakarta aja, enggak gitu ya. Kasus yang pernah ditangani misalnya yang cukup besar itu adalah ketika dalam satu sekolah SD itu terungkap 22 anak di sekolah itu kelas 6 tergabung dalam grup WA, dan si predator anak ini mengirim video-video porno ya dan percakapan-percakapan porno ya itu kepada anak-anak yang menjadi anggotanya ini, dan itu bermula dari satu anak di sekolah itu yang galau di dunia di dunia maya gitu, media sosialnya ditangkap oleh predator anak nih, kegalauannya didekati dengan diberikan perhatian agar tidak galau dan lain-lain. Lalu anak ini akhirnya dekat dengan si pelaku dan diminta untuk ngajak teman-teman yang lain dan dilakukan. Nah ini yang sebenarnya sekarang butuh sekali perhatian orang tua. Betul. Meskipun negara hadir dengan berbagai regulasi untuk melindungi anak, tapi handphone itu kan di tangan anak dan berada di dalam kamar ya. Nah jadi ini penting banget bagaimana orang tua mesti waspada, memberi edukasi kepada anak-anak dan juga melakukan pengawasan. Berarti dengan kata lain sebenarnya dari kasus ini menurut pendapat Bu Retno, anak-anak yang sebagai korban sendiri sebetulnya secara sadar melakukan atau membuat konten-konten itu dan pada akhirnya bersedia untuk didistribusikan didistribusikan oleh pelaku atau predator ini? Sebenarnya enggak. Jadi misalnya kasus yang dulu saya tangani umpamanya anak ini usia 16 tahun di sebuah kota di Jawa. Lalu pelaku setelah dilacak, jadi si ibu korban ini ngelapor. Nah lalu setelah dilaporkan, kemudian proses dengan kepolisian dan dipancing nih si pelaku. Jadi selama itu aktif ya handphonenya pelaku, kan bisa dilacak alatnya oleh kepolisian. Nah ketika itu dilakukan, ternyata polisi menemukan posisinya di Aceh Utara.
dan si pelaku tuh berusia 27 tahun dan memang pekerjaannya itu ya ini memeras anak-anak ini dengan manipulasi yang akhirnya anak-anak ini menyerahkan foto maupun video. Jadi kasusnya adalah anak ini tuh dipacari dulu di dunia maya. Nah, anak nih yang biasa gini, kita kalau biasa lapar kan ketika mendapatkan makanan kita tuh akan demikian lahap gitu dan nggak kepingin kehilangan itu dan ingin menikmati terus. Nah, sama anak-anak yang haus kasih sayang, perhatian, ini diberikan dulu oleh si pelaku. Jadi membangun hubungan yang manipulatif itu modusnya. Lalu setelah dekat, dia mulai bilang, coba kamu kirim foto, tukeran foto. Padahal yang dikirim sama dia bukan fotonya si pelaku ya, tapi ini foto si anak ini benar-benar. Lalu dibilang, buka jilbabnya Kak. Nah, lalu dibuka, wah kamu lebih cantik gitu. Lalu lama-lama disuruh buka ke yang lain, tapi tukarnya kan kita udah pacaran gitu. Nah, ketika kemudian sudah punya nih, sudah megang semua foto-foto sampai toplesnya si anak, lalu jadi alat ancaman. Nah, si pelaku mulai nih ngancam. Jadi mau nggak disebarkan nih ya ke pertemanannya dia, ke orang tuanya dia, kalau si pelaku tuh nggak, kalau si korban nggak mau melakukannya di maunya pelaku. Nah, disinilah kemudian si pelaku akan menyodorkan video ya kemudian disuruh ngelakuin. Nah, biasa itu video masturbasi ya. Lalu itu dilakukan gitu. Jadi sekarang itu perkosaan bisa dilakukan secara online. Nah, karena anak ini kan namanya anak ya, belum berikan dewasa, tidak tahu resiko. Dia kan kebingungan dan kalau ngadu takut orang tuanya tambah marah dan lain-lain. Jadi itu terus terjadi gitu. Nah, ketika terungkap orang tuanya tahu karena ini anak tuh jadi perubahan drastis ya, menjadi sering murung, maka disitulah ketahuan. Nah, ketika kemudian ditangani oleh pihak kepolisian terungkap. Dan beberapa kasus misalnya terakhir ya, kalau kita baca beberapa berita, misalnya anaknya tinggal sama neneknya kan jauh dari ayah ibu. Lalu akhirnya ketemu darat nih sama predator anak yang dikenal di dunia maya. Kemudian ketika ketemu darat ternyata diperkosa beberapa orang. Jadi itu bisa saja dialami gitu ya oleh anak-anak kita, baik gitu ya kekerasan seksual secara daring maupun secara luring gitu. Jadi sekarang tuh udah ada yang kayak gitu dan modusnya si predator ini bikin video-video dan memproduksi foto-foto anak ya kemudian dia jual gitu ya. Ini memang kitanya semua harus waspada karena Indonesia sudah masuk tertinggi ya, 10 di dunia nih tertinggi. Jadi ini udah warning seharusnya buat bangsa kita ya. Iya, betul. Dan saya memang sepakat tadi Bu Retno mengatakan bahwa meskipun pemerintah mempunyai regulasi, tapi semua kembali lagi kepada orang tua. Bagaimana langkah preemptif memitigasi supaya anak-anak tidak terjebak, bagaimana sex education itu bisa mulai disampaikan dari orang tua kepada anak. Tapi begini juga ya Bu Retno, bahwa sebetulnya ini kan lingkaran yang akan terus berputar begitu ya. Untuk predator sendiri, ini kan sebenarnya bisa dikatakan mereka ini memiliki kelainan seksual. Katakan kita memang sudah melindungi anak-anak kita sendiri bagaimana untuk mereka bisa berinteraksi terhadap lawan jenis, itu yang akan selalu kita jaga. Tapi untuk mereka para predator sendiri sebetulnya ada upaya nggak sih Bu supaya sebelum lebih jauh mungkin di masa-masa remajanya katakanlah hal ini bisa dihindari begitu? Nah, sebenarnya kalau kita melihat banyak kasus yang terjadi, ini yang pertama sasarannya memang anak-anak yang galau ya. Artinya dia tanda petik tidak bahagia gitu. Mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian, atau hal lain. Nah, itu masuknya tuh dari sana. Jadi ini kewaspadaan pertama dari orang tua. Sering-sering komunikasi dengan anak, sering peluk-peluk anaknya gitu ya. Berkomunikasilah dengan positif, terus bertanya nyaman atau tidak, dan lain-lain. Ini penting banget membangun hubungan ini gitu ya. Ini momentum Hari Anak, mari orang tua ini merubah ya pola komunikasi dengan anak. Jangan nyuruh anak makan lewat WA, makan sayang gitu ya, tapi mereka sama-sama di kamar gitu ada komunikasi. Ini tolong dihindari gitu ya. Mulai dari sekarang coba berkomunikasi, tatapan mata dengan mata gitu ya. Ini penting banget, dan sentuhan kulit dengan kulit ya, itu penting sehingga anak tuh nggak perlu cari kehangatan yang lain karena dia dapat dari keluarganya. Terus yang kedua adalah kalau kemudian tadi negara ya, negara ini juga punya kewajiban untuk mengedukasi warga negaranya, orang-orang dewasa ini agar mereka punya konsen gitu atau interest untuk melindungi anak-anak mereka gitu. Karena anak-anak yang sekarang ini adalah anak-anak yang
mereka hidup pada dunia yang sebenarnya lebih berat dari kita waktu masih kecil gitu ya. Mereka hidup pada dunia yang memang membahayakan mereka gitu. Jadi kalau kita lengah dikit nih anak-anak kita bisa terluka gitu. Jadi banyak banget juga kekerasan seksual itu dialami oleh anak-anak lewat game online. Biasanya kan ada percakapan ya antar pemain. Lalu mereka akhirnya bertukar nomor handphone gitu ya. Nah di situ tuh mulai pendekatannya. Misalnya nih mau nggak dikasih misalnya kalau lagi main game tuh kan biar kuat ada yang dibeli-beli tuh ya. Nah mau dibeliin nggak gitu ya, harganya padahal nggak mahal ya, misal 100.000, tapi kamu kirim foto kamu gitu. Nah disinilah penting betul mengedukasi anak-anak. Jadi pendidikan seksual sejak dini itu penting, itu bukan hal yang tabu. Kalau masyarakat kita nganggap tabu ya Mbak. Betul. Padahal itu enggak. Jadi hal yang kecil aja dimulai dari kecil tuh kita ajarin ada di tubuh dia, laki maupun perempuan yang nggak boleh disentuh orang lain dan tidak boleh ditontonkan. Kalau sampai disentuh dan dilihat, suruh ngelaporin gitu. Nah bagiannya mana aja untuk laki, mana aja untuk perempuan. Jadi ketika diminta foto, berarti dilihat kan, diminta video berarti dilihat gitu. Nah ada bagian itu katakan kalau ada sampai ngeliat laporkan, dan itu orang jahat gitu. Nah ini penting banget sih ya menurut saya, hal sederhana tapi mari kita lakukan. Pendidikan seks itu bukan berarti ngajarin melakukan seks, bukan gitu, tapi membangun kesadaran anak-anak untuk melindungi diri mereka, alat reproduksi mereka, diri mereka gitu. Itu penting banget gitu ya, tubuh mereka tuh dikenali untuk mana yang harus dijaga dan nggak boleh ada orang lain yang kemudian melihat dan menyentuh itu. Itu sih ya sesederhana itu. Tapi jarang nih orang Indonesia ngelakuin. Betul, karena memang masih dianggap tabu Ibu, apalagi untuk orang-orang dengan suku tertentu katakanlah demikian. Tapi saya rasa dengan pesan dari Bu Retno barusan dan juga dari kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, sudah waktunya setiap orang tua melek dengan sex education sejak dini terhadap anak-anaknya. Karena kalau bukan dari orang tua, nanti anak-anak kita akan mencarinya justru dari orang lain, dan itu yang justru membahayakan. Terima kasih sekali Ibu Retno untuk waktunya, untuk insight-nya. Mudah-mudahan ini semua bisa jadi masukan bagi para orang tua yang ada di negara ini. Selamat malam Ibu Retno. Selamat malam.